Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu tentunya. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik teman-teman, yaitu mengatasi rasa insecure dan mengembangkan self love yang merupakan kunci kebahagiaan dan kesejahteraan emosional di era sekarang ini atau yang disebut era milenial. Kira-kira ada apa sih di era sekarang ini? Nah, menurut artikel yang saya baca yang ditulis oleh Hoirunisa Fahira Dambi SPSI, pada era sekarang banyak yang merasa bahwa pelajar masa kini atau pelajar zaman now itu dianggap lemah mentalnya. Mereka dinilai tidak tahan banting, rapuh, mudah menyerah, mudah tersakiti, dan bahkan mudah tersinggung dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, dari mindset tersebut teman-teman, banyak anak-anak zaman sekarang itu menjadi lebih sensitif terhadap diri mereka sendiri. Banyak anak milenial saat ini yang merasa tidak percaya diri dengan pencapaian-pencapaian mereka sendiri. Sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih merasakan insecure atau tidak percaya diri dengan diri kalian sendiri? Entah itu masalah fisik, pencapaian orang lain, bahkan kelebihan orang lain, atau yang lain-lain. Menurut pendapat saya pribadi, insecure itu sebenarnya hal yang wajar ya teman-teman. Merasa ada yang kurang dari diri kita sendiri itu wajar. Tapi bagaimana nih kita menyikapinya? Ketika kita terus-terusan larut pada rasa insecure kita, mental kita secara tidak langsung akan ikut down. Mengapa demikian? Karena ketika kita terus-terusan larut dalam rasa insecure, itu bisa mengakibatkan penurunan mental. Insecure itu dapat membuat kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain secara negatif, sehingga dapat memicu perasaan yang tidak cukup atau tidak berharga. Jadi diri kita itu merasa tidak berharga, padahal kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, meskipun tidak sesuai dengan rencananya. Nah, hal ini dapat mengurangi kepercayaan diri yang menyebabkan stres serta kecemasan yang berkepanjangan. Saya memiliki contoh nih teman-teman. Saya punya contoh di kehidupan saya sendiri. Saya sendiri itu dulu pernah merasakan insecure karena fisik saya. Saya adalah seorang pejuang acne factor pada masanya. Nah, dulu saya pernah mengurung diri saya sendiri teman-teman, karena saya merasa malu. Saya tidak pernah keluar rumah hanya sekolah, terus kepentingan yang emang harus saya hadir di sana. Bahkan saya juga pernah membatalkan janji kepada teman saya atau kerabat saya yang dimana saya tuh harus bertemu langsung sama teman-teman saya atau orang lain. Itu saya malu, saya membatalkan janji saya karena rasa insecure saya yang sangat besar. Yang saya lakukan di rumah hanya nangis, memikirkan bagaimana sih caranya sembuh dari jerawat itu, bagaimana bisa terlihat cantik, mulus seperti orang-orang di sana, dan bisa berdandan cantik tanpa memikirkan jerawat sedikit pun. Di situ saya makin stres, dan karena pikiran saya juga mempengaruhi timbulnya jerawat tadi, jadi jerawat saya tidak makin sembuh, malah makin parah. Sampai akhirnya saya tersadarkan nih teman-teman. Saya scroll IG, scroll TikTok sampai menemukan postingan influencer atau selebgram. Nah, itu ada dua influencer teman-teman. Jadi mereka berdua itu sama-sama pejuang acne factor, berjuang untuk menyembuhkan jerawatnya. Bisa dibilang mereka lebih parah daripada saya. Saya sadar di sana, saya tidak sendiri, saya memiliki teman, bahkan ada yang lebih
parah daripada saya, tapi mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa memikirkan kekurangannya itu tadi. Nah, di situ saya mulai tersadarkan dan saya mulai merenung teman-teman. Jadi si influencer itu tadi pernah berkata, jerawat itu normal, jangan sampai kita menghambat atau mempersulit hidup kita karena satu kekurangan. Orang itu gak bakal fokus dengan kekurangan diri kita kalau kita percaya diri dan menghiraukan kekurangan kita. Jadi kita bisa tunjukkan potensi kita dengan mulai mencintai diri kita sendiri. Dari situ saya tersadar betapa pentingnya untuk selalu menyayangi dan mengasihi diri kita sendiri untuk kedamaian yang ada dalam diri kita, teman-teman. Jadi, pelajaran dari cerita ini adalah jangan terlalu terpaku pada tidak kepercayaan diri. Kita akan melewatkan kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menghadapi rasa insecure dengan cara yang positif, seperti memperkuat self-love, menghargai pencapaian kita sendiri, dan fokus untuk pertumbuhan pribadi kita. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih memahami betapa pentingnya self-love serta pengendalian emosi di era sekarang ini, sekarang kita akan mengenal nih, apa itu self-love dan apa sih itu pengendalian emosi. Nah, self-love adalah cara kita mencintai dan menerima diri kita sendiri. Ini berarti kita menghargai, memahami, dan menyayangi diri kita apa adanya tanpa memperbandingkan dengan orang lain atau mengharapkan persetujuan dari orang lain. Ini juga berarti kita harus peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan diri kita sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Jadi self-love itu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada diri kita sendiri, sebagaimana kita memberikannya kepada orang yang kita cintai. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Biasanya teman-teman sekarang tuh lebih mencintai orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa self-love ini sangat penting teman-teman, karena dengan mencintai dan menerima diri sendiri, kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita teman-teman dan kesejahteraan emosional kita. Jadi ketika kita menghargai dan menyayangi diri kita sendiri, kita menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan stres. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kita juga lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih positif dan optimis. Selain itu, self-love membantu kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain, mencegah kita dari pengaruh negatif dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Nah, dengan self-love ini kita bisa mencapai potensi terbaik dalam diri kita dan menikmati kehidupan yang lebih seimbang dan damai. Nah, ini teman-teman, ada yang perlu teman-teman ketahui, ada berbagai macam bentuk self-love yang bisa kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tuh ada perawatan diri atau self-care yang melibatkan kegiatan yang menjaga kesehatan fisik. Nah, seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua ada self-compassion, yaitu bersikap lembut dan penuh kasih terhadap diri sendiri, terutama saat melakukan kesalahan atau menghadapi kegagalan. Siapa nih teman-teman yang suka menyalahkan dirinya sendiri ketika gagal atau merasa ada yang kurang? Itu tidak boleh teman-teman. Jadi
kita harus bisa berbicara kepada diri kita sendiri dengan cara yang penuh pengertian dan mendukung. Seperti halnya kita melakukan kepada seorang teman yang kesulitan. Pastinya kita akan sabar, ini ujian, kamu bisa kok melewatinya, belum saatnya. Intinya hal-hal positif itu harus katakan ke dalam diri kita sendiri. Yang ketiga itu ada penghargaan diri, yaitu self-respect, merupakan menghargai diri sendiri dengan menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dan tidak membiarkan diri kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Nah, ini juga berarti tidak memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip kita. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan diri atau self-growth yang melibatkan kegiatan yang membantu kita belajar dan berkembang, seperti membaca buku, mengikuti kursus, atau mencoba hobi-hobi baru. Nah, ini membuat kita terus berkembang dan bisa mencapai potensi penuh di diri kita. Nah, yang kelima teman-teman ada penerimaan diri atau self-acceptance. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, menerima diri kita apa adanya, termasuk kekurangan atau tidak kesempurnaan. Ini berarti tidak terus-menerus mengkritik diri sendiri dan menerima bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi kita harus menerima apapun jeleknya diri kita, itu kita terima. Kita harus mencari kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan yang keenam itu ada self gratitude yang melibatkan rasa syukur terhadap diri kita sendiri atas hal-hal yang baik yang telah kita lakukan atau capai. Jangan lupa bersyukur atas apa yang telah kita capai, kita lakukan dengan effort yang sangat-sangat kita keluarkan untuk hasil yang maksimal. Jadi ini bisa juga dengan mencatat hal-hal positif tentang diri kita teman-teman setiap harinya, atau merenungkan pencapaian apa yang udah kita lakukan, kita udah bertahan hidup sampai saat ini. Itu juga merupakan hal yang patut diapresiasi untuk diri kita. Dan yang ketujuh ada self-expression, mengekspresikan diri secara kreatif atau emosional, seperti menulis jurnal, melukis, atau berbicara terbuka tentang perasaan kita. Nah, ini membantu kita untuk memahami dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat. Nah, yang kedelapan ini ada self-protection, yang merupakan menjaga diri dari situasi atau orang yang berpotensi merusak kesejahteraan kita. Pastinya kan biasanya ada teman-teman nih yang tidak suka sama kita atau hal lainnya. Nah, ini termasuk menghindari toksisitas atau menghindari lingkungan yang toksik baik dalam hubungan pribadi maupun lingkungan kerja. Nah, menerapkan berbagai bentuk self love tadi itu dapat membantu kita teman-teman untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia, sehat, dan memuaskan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengendalian emosi. Nah, pengendalian emosi sendiri adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengatur emosi kita sehingga kita bisa merespon situasi dengan cara yang positif dan sehat. Ini sangat penting ya teman-teman untuk kesehatan mental kita. Karena yang pertama nih teman-teman, manfaatnya mengurangi stres. Jadi ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memicu stres. Jadi kita bisa tetap tenang dan mencari solusi tanpa panik. Yang kedua itu meningkatkan hubungan. Maksudnya mengendalikan emosi membantu kita berkomunikasi dengan baik. Jadi menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kita bisa menanggapi konflik dengan cara yang konstruktif daripada meledak-ledak atau menyimpan dendam. Yang ketiga itu ada kesejahteraan
meningkatkan kesejahteraan. Jadi dengan mengelola emosi, kita bisa menjaga suasana hati yang lebih stabil dan positif. Ini membantu kita merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita sehari-harinya. Dan yang keempat, mencegah masalah mental. Jadi emosi yang tidak terkontrol seperti kemarahan yang berlebihan atau kesedihan yang mendalam itu bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, seperti itu. Jadi dengan mengendalikan emosi kita bisa mengurangi resiko tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada meningkatkan fokus dan produktivitas. Jadi ketika emosi kita stabil, kita bisa lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab kita. Bener apa bener? Nah, ini membantu kita menjadi lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi, termasuk bernafas dalam-dalam. Jadi teknik pernafasan ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh saat kita merasa cemas atau marah. Dan yang kedua, berhenti sejenak. Jadi mengambil waktu sejenak untuk menjauh dari situasi yang dapat memicu emosi, memberi kita kesempatan untuk menenangkan diri dan berpikir secara jernih. Jadi tidak mengambil keputusan secara mendadak atau secara instan yang mengakibatkan hal-hal negatif. Jadi yang ketiga ada berolahraga. Aktivitas fisik dapat membantu melepaskan ketegangan dan memperbaiki suasana hati. Yang keempat ada mengungkapkan perasaan, jadi berbicara dengan teman, sharing itu bisa dengan keluarga juga, atau terapi tentang apa yang kita rasakan dapat membantu mengurangi beban emosional. Dan yang terakhir ada meditasi dan relaksasi. Jadi praktik seperti mediasi atau yoga itu bisa membantu juga menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi kita. Nah, jadi dengan mengendalikan emosi, kita bisa menjaga kesehatan mental kita tetap baik, menjalani hidup dengan lebih bahagia, dan menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana. Nah, itu tadi topik pembahasan pada pagi hari ini. Sangat menarik bukan teman-teman? Jadi, mulailah mencintai diri kalian sendiri. Kalau tidak dengan diri kalian sendiri, tidak mulai dari diri kalian sendiri, mau siapa lagi? Saya Kasarina Putri Wijaya. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.